ini memang kekristenan yang saya dan saudara hidupi di sekitar kita saat ini, saudara bisa saksikan, saya bisa saksikan. Di manakah satu kehidupan firman Tuhan yang terus bertumbuh? Mungkin tidak kita lihat lagi. Bagaimana secara fair saya mengakui, saudara mengakui. Sejak saya dan saudara menjadi Kristen, saudara kemanakan firman Tuhan? Saya kemanakan firman Tuhan? Adakah saya hanya sebagai pendengar, kemudian masuk kiri, keluar kanan? Atau saya mendengar masuk kiri atau masuk kanan, kemudian tinggal di hati dan kita lakukan? Sehingga dari situ sebetulnya saudara, kehidupan saya dan kehidupan saudara saat ini menuliskan satu sejarah histori sebagai anak-anak yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Talk today as a Christian, I just reminded we living in the real history of God. I'm in part of it and you are in part of it too. What we do to Him, what we do to His Word. Since we first believe how much we really take His Word into our life, to apply. Sometimes we just listen it from here, it's going to be out from the other side. Or we listen it from here, we listen it here, going to the heart, and then it will grow. That's the important thing. That is why the Christianity right now, it's failing. It's failing. And the Word of God is just calling me back, calling you all back to live in His very Word. Sehingga dari situ saudara, sebetulnya ada satu bagian di mana saya dan saudara saat ini diingatkan. Jemaat di Tesalonika saat itu bukan jemaat yang hidup di dalam kemudahan. Bahkan Paulus untuk membawa Injil ke Tesalonika itu juga banyak menemui hambatan. Benarkah jika saya dan saudara diberikan satu kemudahan, kita tidak atau kita kurang appreciate? Jika saudara harus mati-matian mencari hidup dan mati, saudara menyembah, itu pun mau, saudara. Tetapi perbedaannya yang saya dan saudara miliki saat ini, firman Tuhan yang kita hidupi saat ini, saudara, itu terus berjalan, tidak akan kembali lagi. Jika saya dan saudara sudah meninggalkan untuk tidak hidup di dalam firman Tuhan dari hari ke hari, mungkin saat ini kita diingatkan untuk masuk kembali. Untuk masuk kembali, saudara. Karena firman Tuhan, kehidupan di dalam Tuhan itu begitu personal. Begitu personal. Siapa yang menikmati, saudara, sebetulnya? Siapa yang akan mendapat berkat? Pribadi masing-masing yang hidup di dalam Tuhan. Sehingga di sini kembali sebetulnya ada satu peringatan bagi saya, ada satu peringatan bagi saudara. Jika tadi kita diingatkan melalui Matius pasal keempat, ayat yang keempat itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sejauh mana sebetulnya saat ini, saudara? Banyak saudara Kristen, banyak orang Kristen, jika saudara hanya melihat pasal 4 ayat 4 dari ungkapan Tuhan Yesus itu sendiri, tidakkah saudara melihat sebetulnya kita hidup jauh meninggalkan apa yang seharusnya saya dan saudara hidupi di dalam firman Tuhan? Apa yang mereka kejar? Apa yang saya kejar? Ketika kelaparan itu terjadi setelah 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, Dia mewakili saya dan saudara sebagai manusia, tetapi mengingatkan saya dan saudara juga di dalam kelaparan, di dalam penderitaan itu, tanpa firman Tuhan, kita akan ngawur. Kita bisa salah. Seringkali yang saya dan saudara mau dapatkan apa yang kelihatan di mata dan apa yang kita rasakan di hati. Tidak apa yang seharusnya kita terima dari firman Tuhan.
Sehingga dari situ saudara kembali jika Rasul Paulus bersuka cita karena firman Tuhan itu bertumbuh dan bekerja di antara jemaat di Tesalonika. Firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan bekerja di dalam diri saya, di dalam diri saudara, di dalam jemaat di mana kita berada. Jika kita, saya dan saudara mau hidup di dalamnya, saya dan saudara mau menerima firman Tuhan itu sebagai firman Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia yang saudara langsung bisa baca. Saya di sini hanya menolong saudara untuk saudara melihat firman Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itu sendiri sebetulnya yang akan menolong saya, yang akan menolong saudara hidup sebagai orang Kristen untuk kembali masuk, saudara. Sehingga dari situ kekristenan juga boleh kembali menjadi berkat. Keluarga saudara boleh keberkatan. Tempat di mana saudara bekerja boleh mendapat berkat karena saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Sehingga kembali di sini saya dan saudara boleh melanjutkan di ayat yang ke-14 di mana Rasul Paulus mengungkapkan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jadi ternyata Injil yang mereka terima di Tesalonika itu dicontoh juga oleh jemaat yang lain, bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu ada air mata, bahwa di dalam kehidupan bersama Tuhan itu ada satu tantangan, ada satu pergumulan yang saya dan saudara seringkali tidak mau terima, yang saya dan saudara seringkali mau dengarkan. Minta berkat dulu. Is that right? Tom, as a believer, suffering is part of the real Christian life. Part of the Christian life. As the believer in Thessalonica, they also suffer persecution because of their faith. And it became example for the believer in Judea. Living as a Christian, living following Jesus Christ, is not just as easy as like we all gonna be thinking. Oh, if you follow Jesus Christ, everything will be gone. Your life will be easy. You will drive a nice car. You will have a good life. Big house, and something else. But in real life, Jesus Christ already reminded us. In this world, I and you, the believer, will face tribulation. But be good cheer. Jesus already overcome the world. Saya dan saudara saat ini kembali boleh diingatkan, jikalau saya dan saudara mau bertumbuh, jikalau saya dan saudara mau berbuah, jikalau saya dan saudara mau melihat firman Tuhan itu bekerja, minta sama Tuhan, saudara. Minta sama Tuhan. Jangan minta sama saya. Minta sama Tuhan, buka diri saudara. Dan saudara sendiri yang akan mengalami aliran-aliran kehidupan dari Tuhan seperti di dalam Yohanes. Kehidupan dalam Tuhan itu akan mengalir meskipun saudara di dalam kesusahan, meskipun saudara di dalam penderitaan. Saudara akan merasakan pertolongan Tuhan, saudara akan merasakan kekuatan Tuhan, bahkan saudara akan menjadi contoh. Saudara akan menjadi berkat. Jikalau saudara yang saudara cari selalu di TV, saudara, di radio, yang hanya berkat kesembuhan melulu, saya dan saudara mau sembuh. Saya ini di musim-musim demikian bengeknya keluar juga, saya mau sembuh Tuhan. Tetapi kalau tidak disembuhkan, mau kemana? Jikalau permintaan saudara tidak diberikan, mau kemana? Kita dipersilakan untuk meminta, tetapi kita juga diingatkan, jikalau Tuhan berkenan. Seringkali saya dan saudara mengambil firman Tuhan dan kita memutar balikan karena keinginan saya dan keinginan saudara.
Jikalau saya lihat kembali, saudara lihat kembali, kekecewaan hidup ini datangnya dari mana? Saya dan saudara